selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Baik, Pak. Pak. Baik semua ya. Baik. Oke, puji Tuhan, kita semua baik-baik saja. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan dengan materi routing statis. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, ada baiknya kita dipimpin oleh Nita. Silakan Nita. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak mau mengabsen dulu. Ini Erlin hadir semua? Iya, Pak. Baiklah Nana, sebelum kita melanjutkan materi kita, Bapak mau mengkonfirmasi ulang tentang materi atau pelajaran yang kita laksanakan minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang prosedur dan teknik konfigurasi routing statis. Nah, kira-kira ada nggak yang masih ingat kita bahas mengenai apa gitu? Saya, Pak. Oh, oke, silakan Erlin. Routing digunakan untuk proses pengambilan suatu paket dari sebuah alat dan mengirimkan melalui network ke alat lain di sebuah network yang beda. Oke, terima kasih Erlin ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Oke, silakan Ider. Prosedur untuk bisa melakukan routing paket. 1. Menentukan alamat tujuan. 2. Router dapat rute terbaik untuk setiap network. 3. Router menyimpan routing table yang menggambarkan bagaimana menemukan network. Terima kasih. Oke, terima kasih Ider. Jadi anak-anakku semuanya ya masih mengingat pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang routing statis juga. Ya, hanya saja kita akan melakukan beberapa konfigurasi daripada routing statis tersebut. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang konfigurasi routing statis yang lebih kompleks, Bapak mau membagikan dulu tentang apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Baik anak-anak, kompetensi dasar kita pada pagi hari ini adalah yang pertama dari sisi pengetahuan 3.4 mengevaluasi routing statis. Kemudian dari sisi keterampilannya kompetensi dasar yang harus kita capai adalah mengkonfigurasi routing statis. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama pada pagi hari ini bisa ya dapat merancang kerja routing statis secara mandiri. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan routing statis secara mandiri dan yang ketiga, siswa dapat mengerjakan routing statis secara mandiri dan disiplin. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, pada pertemuan pagi hari ini Bapak akan menilai tentang sikap ya, penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan anak-anakku semuanya. Jadi Bapak harapkan nanti Anda di ketiga kriteria ini Bapak harapkan baik. Paham semuanya? Paham, Pak. Kriterianya melakukan perbaikan dan permasalahan routing statis. Nah, apa dan bagaimana itu? Ya, dalam melakukan perbaikan dan permasalahan routing statis, kita membutuhkan administrator dan operator yang paham akan jaringan. Yang kedua, untuk routing statis dan permasalahannya ini akan sangat sulit diterapkan pada jaringan yang berskala besar. Nah, yang ketiga, proses edit data pada tabel routing harus dilakukan secara manual. Jadi, untuk melakukan perbaikan dan permasalahan yang ada pada routing statis itu ada beberapa bagian yang ada 3 ya, membutuhkan administrator dan operator yang paham akan jaringan. Yang kedua, sulit diterapkan pada jaringan berskala besar. Dan yang ketiga, proses edit data pada tabel routing harus dilakukan secara manual.
berikutnya, kita sudah mempelajari studi kasus. Nah, studi kasus yang kita laksanakan pada minggu lalu adalah bagaimana cara menghubungkan routing status itu dengan 2 buah router. Nah, pada pertemuan pagi hari ini, ya, ada studi kasus yang Bapak buat, ya, yaitu bagaimana cara kita menghubungkan 3 buah router. Jadi makin kompleks. Ya, ada 3 buah router yang mana di setiap router ada komputer klien, ya, yang kita harapkan pada kegiatan kita ini adalah setiap komputer bisa berkomunikasi dengan baik. Satu, komputer 3 yang terhubung di router 2 maupun komputer 5 yang terhubung di router ketiga. Jadi semua komputer bisa berkomunikasi melalui router. Ya, ulangi. Jadi semua komputer yang terhubung pada router bisa berkomunikasi dengan baik. Kasus ini nanti Bapak harapkan Anda bisa berdiskusi di Google Classroom. Ya, Bapak di situ sudah memasukkan, mengupload baik itu bahan ajar, baik itu LKPD. Nah, nanti anak-anakku semuanya silakan Anda berdiskusi di situ, ya, berdiskusi dengan teman-teman. Dengan minggu kemarin kita sudah membuat kelompok, ya. Silakan berdiskusi berdasarkan kelompok Anda. Nah, nanti hasil diskusinya, hasil daripada konfigurasi dari studi kasus kita ini, silakan aku nanti mengupload hasil konfigurasinya di Google Classroom kita. Oke, paham semuanya? Paham. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak silakan berdiskusi di Google Classroom. Diskusi kita sudah selesai. Bapak mau meminta masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Kelompok 1, Pak. Oke, silahkan. Static routing adalah dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihan dari static routing adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Dan ke semua komputer bisa kami konfigurasi dengan baik, Pak. Oke, terima kasih Tina, ya, utusan dari kelompok 1 tadi ya. Iya, Pak. Oke. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan Nita. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh jaringan. Sementara kekurangannya adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka administrator harus melakukan routing ulang sehingga sesuai dengan jaringan yang baru. Oke, terima kasih Tina. Jadi anak-anakku semuanya bahwa routing itu akan bisa dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan dan tentunya kekurangannya itu routing status ini tidak bisa digunakan pada jaringan yang berskala besar. Baiklah anak-anak, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai dan Bapak akan memberikan tugas kepada Anda yaitu membaca materi pertemuan berikutnya, ya. Pertemuan kita pada pagi hari ini dan sebelum kita berpisah-pisah, silakan Erlin memimpin kita. Teman-teman, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah siap, mari kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Oke, terima kasih dan Bapak tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Baik, Pagi. Pak. Dadah.